Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! PSSI soal kemungkinan naturalisasi Sandy Walsh dan Kevin Dix datang dan pukau Sinteyong dulu. PSSI terbuka dengan pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia kelompok umur dan senior. Syaratnya, pemain tersebut bersedia diseleksi dan mampu memukau manajer pelatih Sinteyong. Dua nama yang terus didorong untuk dinaturalisasi PSSI adalah Sandy Walsh dan Kevin Dix. Keduanya dapat diproyeksikan bermain untuk timnas senior. Pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan belum berencana mengurus naturalisasi Sandy Walsh dan Kevin Dix, sebab keduanya belum diminta oleh Sinteyong. Belum ada rencana, kami masih proses komunikasi saja dengan mereka. Semua akan dilihat oleh tim pelatih, kata Yunus Nusi. Siapapun mereka yang masuk radar tim harus tatap muka dan latihan langsung. Sinteyong harus melihat langsung, baru nanti PSSI yang akan memproses. Jelasnya. Ketahuan di lapangan kampung yang banjir, Sadil Ramdhani menolak disebut bermain tarkam. Winger Bayangkara FC, Sadil Ramdhani tertangkap basah tengah berada di lapangan kampung yang tergenang akibat diguyur hujan deras. Pemain berusia 21 tahun itu diduga akan bermain tarkam alias antar kampung. Dalam video yang viral di Twitter, Sadil Ramdhani bersama rekan setimnya di Bayangkara FC, Indra Kavi Ardiasa, terlihat memakai seragam kuning-kuning berjalan melewati lapangan yang banjir. Dia sempat menoleh ketika namanya dipanggil oleh sang perekam. Sadil Ramdhani mengaku diajak Indra Kavi untuk menjadi bintang tamu pada turnamen di Bogor beberapa waktu lalu. Dia menolak disebut berniat untuk mengikuti tarkam. Sebetulnya acara waktu itu bukan tarkam. Saya diajak Indra Kavi untuk turut meramaikan. Jadi bintang tamu bukan niat bermain tarkam, kata Sadil Ramdhani. Ternyata sampai Bogor hujan, kami tidak jadi bermain, akhirnya kami pulang. Pas kami berjalan untuk pulang, banyak yang merekam. Ada banyak orang juga, akhirnya viral. Jelasnya. Dirut PT LIB, Liga 1 tanpa degradasi, Liga 2 tetap ada promosi. PT Liga Indonesia baru memastikan kompetisi Liga 1 Indonesia yang direncanakan lanjut pada Februari 2021 tetap tanpa degradasi, tetapi bakal ada klub promosi dari Liga 2. Ahmad mengatakan bahwa Liga 1 Indonesia tak akan dimulai dari awal. Klub-klub peserta tetap akan melanjutkan petualangannya yang tertunda sejak Maret 2020 imbas pandemi COVID-19 di tanah air. Dihapuskannya sistem degradasi tersebut menuai pro kontra di kalangan pecinta maupun pelaku sepak bola itu sendiri. Waktu itu pertimbangannya khawatir ada klub yang pemainnya terpapar COVID-19 dan menurunkan kualitas. Kalau kondisinya begitu, kompetisi jadi tidak fair, kata dia. Harapannya sih bergengsi karena semangat pemain semua dengan tanpa adanya degradasi. Tetapi minimal kita menunjukkan ke masyarakat bahwa bola tetap hidup dan enak ditonton. Pungkas Ahmad. Bentrok dengan Piala Dunia U20, Liga 1 bisa vakum pada pertengahan 2021. PT Liga Indonesia baru menyatakan kompetisi Liga 1 Indonesia yang direncanakan bergulir pada Februari hingga Juli 2021 bisa saja vakum saat Piala Dunia U20 berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2021. Pasalnya, jika bergulir pada Februari, jalannya kompetisi sangat dekat dengan pelaksanaan Piala Dunia U20. Hal itu dianggap berpotensi mengganggu persiapan Piala Dunia U20 2021. Meski demikian, PT LIB masih akan menggodok format serta jadwal pertandingan. Semuanya masih coba diolah agar pelaksanaan semua kegiatan sepak bola di Indonesia tahun depan bisa ideal dan tidak berantakan. Ya, jadi pasti pada saat Piala Dunia, misalnya Juni itu, kita berhenti saja dulu tapi lanjutkan nanti. Vakum istilahnya. Ujar Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Jadi karena kita belum tahu nih Piala Dunia sesuai jadwal atau mundur, anggap saja masih on schedule. Jadi memang kita bersama PSSI sepakat gelar saja liga tanpa ada kegiatan apapun dulu, tanpa ada yang menghalangi, kata dia.
Sembuh dari cedera, Alvendra Dewangga berharap dapat panggilan kembali ke Timnas Indonesia U19. Bek muda milik PSIS Semarang, Alvendra Dewangga, mengaku sudah sembuh dari cedera hamstring. Cedera ini dideritanya pada saat pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia U19 U20 di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Pemain yang kerap disapa Dewa ini berharap ada kesempatan kembali untuk kembali ke Timnas Indonesia U19. Dewa merupakan salah satu pemain yang berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U19 2020. Ia pun ikut menjalani TC di Jakarta pada Agustus lalu. Setelah menjalani pemulihan 2 bulan penuh, akhirnya Dewa pun telah sembuh dari cedera yang dideritanya. Saat ini pemain bertahan PSIS Semarang itu tengah proses mengembalikan kondisinya seperti semula. Ada pemain keturunan yang tolak Timnas U19 Indonesia. Perjalanan PSSI untuk mencari pemain keturunan demi kebutuhan pelatih Timnas U19 Indonesia Sinteyong ternyata tidak berjalan mulus. Rupanya ada juga pemain keturunan yang menolak tawaran untuk bergabung ke Timnas U19 Indonesia. Sejatinya masih ada beberapa pemain keturunan yang menjadi target PSSI untuk bergabung bersama Timnas U19 Indonesia. Meski begitu, PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan ada satu pemain keturunan yang memilih bergabung ke Timnas Belanda ketimbang Indonesia. Kemarin ada satu pemain nggak mau sama sekali saat kami dekati karena ia mau diambil ke Timnas U23 Belanda, kata Yunus Nusi. Evan Dimas dan Hansa Muyama selangkah lagi gabung klub Malaysia. Evan Dimas dan Hansa Muyama dikabarkan selangkah lagi bakal hengkang dari kompetisi Liga 1 dan merapat ke klub Liga Super Malaysia. Hal itu dibocorkan oleh jurnalis Malaysia yang bekerja untuk The Star Sport bernama Tia Vineswaran lewat cuitan di Twitter pada Sabtu 14 November 2020. Dalam cuitan tersebut, Tia Vineswaran menyebut agen dari Evan Dimas dan Hansa Muyama sedang mencoba berkomunikasi dengan klub-klub Malaysia. Kita bisa melihat kembalinya Evan Dimas ke sepak bola Malaysia. Yang paling saya sukai adalah Hansa Mu. Dia adalah bek tengah yang teliti dan akan memperkuat tim manapun. Agen mereka mulai mencari klub di Malaysia. Tulis Tia Vineswaran. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.